Hi, it's me again, I'm back. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dari kelas 3C jurusan Manajemen Pendidikan. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas pengertian dan konsep serta sejarah perkembangan kemaritiman. Nah, di video ini kita akan membahas tentang kebijakan tata ruang dalam bidang kemaritiman. Dan untuk itu saya mengajak teman-teman untuk menyimak video ini sampai selesai. Dan apabila ada yang kurang jelas, teman-teman boleh mengajukan pertanyaan. Oke, langsung aja kita ke sesi pemaparan materi. Nah, sebagai pengantar materi, pertama-tama kita bahas dulu apa sih tata ruang. Jadi, tata ruang merupakan instrumen penting bagi pemerintah. Penetapan rencana harus mendapatkan kesepakatan dan penetapan oleh legislatif. Hal ini dianggap sebagai wakil rakyat dan dukungan masyarakat. Dan selanjutnya kita masuk ke pembahasan penataan ruang wilayah laut daerah pada wilayah kepulauan. Proses pengelolaan dan perencanaan tata ruang di wilayah perairan sekitar kepulauan, hal ini mencakup pengaturan penggunaan ruang laut untuk berbagai kepentingan. Nah, kepentingannya itu mencakup perlindungan lingkungan, pengembangan ekonomi, dan pemanfaatan sumber daya laut. Kira-kira tujuannya apa sih untuk melakukan hal itu? Nah, tujuan utamanya untuk mencapai keseimbangan antara keberlanjutan ekologis dan kebutuhan ekonomi serta sosial masyarakat kepulauan. Jadi sampai sini jelas ya teman-teman. Selanjutnya, pengelolaan wilayah pesisir dan laut dalam pengaturan penataan ruang kelautan harus memadukan berbagai penggunaan untuk menghindari konflik dan menjaga kelestarian sumber daya laut. Konsep utamanya mencakup integrasi ruang laut dan daratan, penataan pulau kecil dengan pendekatan bioregionisme, dan yang terakhir ada pengelolaan zona ekonomi eksklusif. Hal ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya teman-teman, yang dimana untuk memastikan pemanfaatan dan perlindungan yang optimal. Dan selanjutnya kita membahas tentang prinsip Integrated Coastal Management atau disingkat dengan ICM. ICM adalah pendekatan terpadu untuk mengelola wilayah laut pesisir secara berkelanjutan. Hal ini melibatkan penilaian menyeluruh, perencanaan, dan pengelolaan. ICM ini bertujuan melindungi sumber daya alam dan ekosistem melalui koordinasi antar sektor dan penggunaan pendekatan interdisipliner. Dan hal ini mencakup rencana strategi, zonasi, pengelolaan, dan pembahasan selanjutnya yaitu penataan ruang wilayah laut daerah pada wilayah kepulauan. Penataan ruang wilayah laut di Indonesia bertujuan untuk pengelolaan yang efisien dan ekonomis. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan 32 Tahun 2004. Ini juga melibatkan koordinasi antara provinsi dan kabupaten atau kota, serta fokus pada integrasi antara ruang darat, laut, dan udara. Penataan ini mengatasi tantangan geografis dan mendukung keberlanjutan serta keamanan sumber daya alam. Untuk selanjutnya kita membahas kedudukan KLHS dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir. Pembangunan berkelanjutan menjadi prinsip utama hukum lingkungan internasional dan nasional. Kajian lingkungan hidup strategis atau disingkat dengan KLHS diharapkan dapat mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan dan rencana pembangunan. Contohnya rencana tata ruang. Pembangunan berkelanjutan menjadi prinsip utama hukum lingkungan internasional dan nasional. KLHS ini diharapkan dapat mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan dan rencana pembangunan. Selanjutnya kita membahas perlindungan hukum terhadap terumbu karang melalui regulasi tata ruang pesisir berbasis KLHS. Setiap kegiatan pemanfaatan ruang memiliki risiko dampak lingkungan. Rencana zonasi menentukan penggunaan sumber daya dan kegiatan yang diperbolehkan di suatu wilayah. Mitigasi risiko dilakukan melalui pola ruang untuk fungsi lindung dan budidaya. Namun, dokumen kajian lingkungan hidup strategis belum mencakup isu pengembangan berkelanjutan akibat keterbatasan data GIS, sehingga kebijakan alokasi ruang pesisir sering tidak memenuhi prinsip kehati-hatian. Lanjut, jadi penataan ruang yang melibatkan isu lokasi sensitif seperti pengalihan rute pelayaran untuk melindungi terumbu karang. Hal ini merupakan langkah maju, namun pengembangan sistem administratif dan hukum serta koordinasi antara lembaga masih diperlukan untuk melindungi sumber daya. Jadi langkah yang bisa diambil yaitu pengalihan rute pelayaran yang berfungsi untuk melindungi terumbu karang. Nah, jadi kesimpulan materi kita yaitu tata ruang adalah alat penting bagi pemerintah yang harus mendapatkan persetujuan legislatif dan dukungan masyarakat. KLHS berdasarkan UU PPLH berfungsi untuk mencegah kerusakan lingkungan dan memandu kebijakan pembangunan. Namun di wilayah Coral Triangle, perhitungan daya dukung ekosistem terumbu karang belum memadai, dan penetapan alokasi ruang perlu didasarkan pada kajian daya dukung yang rinci. Dan untuk prinsip Integrated Coastal Management dan Sustainable Development harus diintegrasikan dalam undang-undang untuk menyelaraskan hukum internasional dan nasional serta mengurangi konflik pengelolaan pesisir. Oke, segitu dulu pemaparan materi dari saya tentang kebijakan tata ruang dalam bidang kemaritiman. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.